Ya, halo, bersama lagi dengan Pak Nuk di Matematika Diskrit minggu ke-12 dari Prodi Informatika UKDW. Ya, tema kita pada perkuliahan hari ini adalah penyelesaian relasi rekurensi menggunakan persamaan karakteristik. Ya, kita masih mengambil dari buku Kenneth Rosen, Discrete Mathematics and Its Application, chapter 7. Ya, kita mulai dengan definisi yang pertama, yaitu yang dimaksud dengan relasi rekurensi linear homogen. Ya, linear homogen dengan derajat K, ya, dengan koefisien konstan, ya, adalah relasi rekurensi yang berbentuk seperti ini, ya. Jadi derajatnya K, jadi sampai dengan n-K, ya. Kemudian koefisien dari setiap AN-nya adalah konstan. Nah, ya. Kemudian linier, jadi tidak ada yang kuadrat, ya, semuanya pangkatnya 1. AN-nya semuanya pangkatnya 1. Kemudian apalagi homogen. Homogen artinya apa? Semuanya berbentuk AN, ya, semuanya berbentuk AN. Jadi enggak yang non homogen itu kalau plus 2N misalkan begitu, itu yang non homogen. Jadi kalau yang tidak ada sesuatu yang non AN, berarti dia adalah yang homogen. Jadi ini adalah relasi rekurensi linear homogen dengan pada derajat K dengan koefisien konstan. Ya, ini contoh yang menunjukkan relasi rekurensi linear homogen. Ya, jadi misalkan contoh ini, ya, derajat 1, ya, ini yang bunga tabungan, ya. Jadi ini koefisiennya konstan yaitu 1,11, ya, dan linear homogen. Ya, ini juga, ya, apa nih, barisan Fibonacci, ya, Fn-1 plus Fn-2. Jadi koefisiennya masing-masing 1, ya, dan linear, ya. AN sama dengan AN-5. Jadi ini linear homogen, ya, dengan koefisien konstan. Ya, kalau ini derajatnya sampai dengan 5, ini derajatnya sampai dengan 2, ya. Kemudian sedangkan yang non linear yang seperti apa? Nah, ini non linear ini. Ya, ada kuadratnya. Ini non linear, ya. Kemudian ini linear, ya, tetapi non homogen. Non homogen apa? Karena ada unsur 1. Jadi tidak semuanya dalam bentuk HN. Nah, ini non homogen. Ini contoh kasus yang minggu lalu Menara Hanoi, ya. Kemudian ini juga ini, ya, koefisiennya tidak konstan, ada n-nya. Nah, ini koefisiennya n, ya, tidak termasuk konstanta karena n masuk di dalam indeksnya, ya. Jadi ini contohnya misalkan minggu lalu faktorial, ya. Fak n sama dengan n kali fak n-1, ya. Oke, jadi ini beberapa yang membedakan antara linear, non linear, homogen, non homogen, ya. Nah, bagaimana menggunakan persamaan karakteristik untuk menyelesaikan relasi rekurensi khususnya yang linear homogen, ya, dengan koefisien konstan, ya. Jadi kalau misalkan minggu lalu ketika kita membahas bunga tabungan itu solusinya adalah AN sama dengan 1,05 kalau nggak salah, ya, pangkat N kali 1 juta, ya. Ini 100.000 nggak cukup ini, ya. Kemudian yang Menara Hanoi itu sama dengan AN 2 pangkat N-1. Nah, ya. Yang apalagi bakteri, ya, AN sama dengan 5 kali 2 pangkat N. Nah, jadi unsur selalu akan ada muncul unsur yang perpangkatan seperti ini. Ya. Nah, inilah yang kemudian dipakai oleh metode persamaan karakteristik sebagai tebakan atau sebagai penyelesaian awal, ya. Jadi artinya sebagai pendekatannya, ya, pendekatannya. Jadi pendekatannya adalah AN sama dengan R pangkat N. Nah, jadi root R pangkat N. Nah, jadi ini metode penyelesaian persamaan karakteristik. Jadi dia menggunakan pendekatan AN sama dengan R pangkat N, ya. Nih. Kalau diambil AN sama dengan R pangkat N sebagai solusi, ya, solusi yang awal, ya, maka kita bisa terapkan ini ke dalam kasus kita. Misalkan, ya, diberikan AN sama dengan C1, AN-1, ya, sampai, ya. Maka kalau kita menggunakan AN sama dengan R pangkat N, ya, berarti kita bisa peroleh ini. Ini AN menjadi R pangkat N. Nah, ya, AN-1 menjadi R pangkat N-1. AN-2 menjadi R pangkat N-2. AN-K menjadi R pangkat N-K, ya.
Kemudian ini kalau kita lihat semuanya ada faktor R pangkat, ya. Dan yang paling kecil itu adalah R pangkat N min K. Nah, ya, sehingga ini bisa kita keluarkan atau sebagai pembagi. Ya, jadi kalau masing-masing ruas kita bagi dengan R pangkat N min K, ya, maka akan kita peroleh apa? Ya, ini R pangkat N min K, ya. R pangkat N dibagi R pangkat N min K. Nah, jadi kan sama dengan R pangkat K. Nah, ya ini yang paling kanan. Ya, paling kiri, paling kanan. Paling kiri adalah R pangkat K. Kemudian ini pindah ruas kalian. Nah, ya, jadi ini ya sama dengan 0. Ya, jadi nah, persamaan ini dinamakan dengan persamaan karakteristik. Nah, nanti kalau untuk persamaan karakteristik, kalau kita temukan akar-akarnya, kita namakan dengan akar persamaan karakteristik. Nah, ya. Jadi inilah metode persamaan karakteristik untuk menyelesaikan relasi rekurensi untuk memperoleh penyelesaian langsung. Ya, ini teorema 1, teorema yang menjamin tentang solusi langsung ya jika diketahui akar-akarnya, ya. Jadi misalkan ada persamaan karakteristik diberikan R kuadrat min C1 R min C2 sama dengan 0 memiliki dua akar yang berbeda R1 dan R2, maka barisan AN akan memiliki yang mempunyai relasi rekurensi AN sama dengan C1 AN min 1 plus C2 AN min 2 ini, ya, akan memiliki solusi ini. Alfa 1 kali R pangkat N plus alfa 2 kali R pangkat R2 pangkat N, ya. Dengan alfa 1 dan alfa 2 adalah konstanta yang nanti akan kita cari, ya. Jadi ini pembuktiannya, ya. Ketika kita masukkan ke dalam persamaan, ya, maka alfa 1 R sebagai solusi ini benar, ya. Ini gambaran dari teorema ini. Nah, berikut ini rangkuman dari langkah-langkah untuk menggunakan persamaan karakteristik di dalam menyelesaikan relasi rekurensi khususnya yang linear homogen dengan koefisien konstan, ya. Jadi langkah pertama adalah kita akan menentukan persamaan karakteristiknya dengan mengambil AN-nya adalah R pangkat N. Ya, jadi ini memang metodenya seperti itu. Mengambil A-nya sama dengan R pangkat N, ya. Distribusikan ke dalam relasi yang diberikan untuk memperoleh persamaan karakteristik, ya. Nah, sehingga nanti akan dapat misalkan R kuadrat min 2 R ya plus 1 sama dengan 0 lah. Misalkan ini namanya persamaan karakteristik, ya. Kemudian setelah itu kalau sudah ada persamaan karakteristik kita cari akar-akarnya, ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada R1, ada R2. Nah, ya. Setelah ada R1 ada R2, kita lihat kalau R1 tidak sama dengan R2, ya, maka solusi awalnya diambil adalah alfa dan beta, alfa 1 alfa 2, ya. R1 pangkat N plus beta R2 pangkat N, ya, sesuai dengan teorema yang tadi, ya. Tapi kalau R1 sama dengan R2 artinya akar kembar, maka bagian beta, ya, jadi yang ini bagian beta ini harus ditambah dengan satu komponen N, ya, kali N. Karena kalau nggak begitu nanti karena ini sama persis, bisa alfa plus beta jadi C nanti, ya. Jadi satu nilai saja, nanti nggak pas, ya. Jadi konteksnya salah satunya dibuat beda yaitu dengan beta kali N, R pangkat N, ya. Kemudian menentukan koefisien alfa dan beta dengan menggunakan nilai awal yang diberikan. Nah, ya. Jadi itu 3 langkahnya. Dengan Anda menggunakan 3 langkah ini dijamin bisa menemukan, bisa menjadi solusinya, ya. Ya, kita mulai dengan contoh, ya. Misalkan ini, selesaikan relasi rekurensi AN sama dengan 1,1 kali AN min 1 dengan A0-nya sama dengan 1000, ya. Kita selalu mulai dengan AN-nya sama dengan R pangkat N. Nah, ya. Jadi ini wajib ini karena metode pendekatannya seperti itu, ya. Tebakan. Jadi seperti tebakan. Ini pasti nanti solusinya R pangkat N, ya. Kita ingin nyari R-nya, ya. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan ini, ya. Jadi kita peroleh apa? AN itu R pangkat N, ya, sama dengan 1,1 AN min 1, berarti R pangkat N min 1. Nah, ya. Kemudian apa tadi? Dipindah ruas, ya. Kita perlu apa? R pangkat N min 1,1 R pangkat N min 1
sama dengan 0, ya, pindah ruas, ya. Kemudian dibagi dengan yang paling kecil, ya, ini. Berarti apa? R pangkat N dibagi R pangkat N min 1. Ya, kalau misalkan kita tulis ulang, R pangkat N dibagi R pangkat N min 1 dikurangi 1,1 R pangkat N min 1 dibagi R pangkat N min 1. Ya, 0 dibagi R pangkat N min 1. Nah, ya, misalkan. Nah, ini kan bisa coret. Jret. Ya, ini jret. Ya, tinggal plus 1. Ya, yaitu R. Ya, pangkat 1. Minus, ini hilang sama sekali. Set. Nah, minus 1,1 sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita hilangkan ini, kita menjadi, ini namanya persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristik akan mempunyai apa? Mempunyai akar. Akarnya apa? R-nya sama dengan 1,1. Nah, ini namanya akar. Persamaan karakteristik. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu akar, nanti kita masukkan. Nah, ya. Jadi apa? Solusi awal kita. Solusi awal kita berarti apa? AN sama dengan, ini tadi, R-nya udah ketemu tadi. R-nya berapa? R-nya 1,1. Wow, berarti apa? Solusi awalnya adalah AN sama dengan 1,1 pangkat N. Ini solusi awal. Nah, solusi awal ini kita masukkan ke dalam nilai awal. Nilai awalnya apa? A0 sama dengan 1000. Nah, jadi untuk N sama dengan 0, ya, untuk N sama dengan 0, A0-nya berapa? 1000. N-nya sama dengan 0. Nah, berarti 1000 sama dengan, ya, N-nya 0, N-nya 0. 1,1, ya, pangkat N kali alfa. Wah, ini tadi A-nya adalah alfa. Aduh, sorry, ada alfanya, ya. Jadi alfa kali 1,1 pangkat N, ya. Jadi ini berarti kita peroleh, ya, N-nya 0. Nah, alfa sama dengan 1000. Nah, jadi solusinya AN sama dengan 1000 kali 1,1 pangkat N. Nah, ini solusinya, ya. Jadi kalau kita lihat langkah demi langkah yang sudah dirangkum, ya. Nah, ini, ya, diasumsikan, selalu asumsinya ini. Nah, ya. Kemudian, nah, R pangkat N. Nah, ya. Kemudian pindah ruas. Nah, kemudian apa tadi, ya, dikeluarkan ini tadi, ya. Nah, ya. Kemudian apa? Nah, R-1 sama dengan 0, persamaan karakteristiknya tadi. Ya, kemudian diperoleh R-nya sama dengan 1,1, akar persamaannya. Ya, diperoleh penyelesaian awal. Penyelesaian awal selalu ada komponen alfa atau beta, ya. Alfa ke 1,1 pangkat N, ya. Kemudian untuk N sama dengan 0, A0-nya 1000. Berarti alfanya 1000. Jadi solusinya apa? Nah, ini solusinya. Oke, demikian ya. Oke. Nah, ini contoh yang kedua, ya, diberikan AN, ya, sama dengan AN-1 plus 2 AN-2. Nah, kita punya, ya, solusi awal apa tadi? AN-nya sama dengan R pangkat N. Ya, misal, wah, ya, selalu seperti itu. Misal AN sama dengan R pangkat N. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan ini. Berarti apa? R pangkat N sama dengan R pangkat N-1, ya, plus 2 kali R pangkat N-2. Nah, kemudian ini sebagai apa tadi? Penyebutnya, ya, sebagai penghilangnya, faktornya. Berarti apa? Ini N-2 berarti jadi R kuadrat. R kuadrat langsung pindah ruas, min R, min 2 sama dengan 0. Nah, ya, ini namanya persamaan karakteristik. Akarnya apa? Nah, kita faktorisasi. R berapa itu? Min 2 kali R plus 1. Ya, betul ya? Nah, R min 2 kali R plus 1 sama dengan 0. Nah, ya. Kemudian R sama dengan 2 atau R sama dengan min 1. Nah, ini namanya akar PK. Akar persamaan karakteristik. Nah, tadi
Di dalam teorema kita, kalau akarnya tidak kembar, maka ada dua komponen alfa dan beta. Ya. Jadi solusi awal, ini masih solusi awal. Solusi awal adalah AN sama dengan alfa kali 2 pangkat N. Plus beta kali min 1 pangkat N. Nah, ini akar-akarnya. Ya, demikian. Ya. Kemudian, setelah masuk solusi awal, kita masuk ke nilai awal. Nilai awalnya berapa? A0-nya 2, A1-nya 7. Ya, ini masing-masing. Untuk N sama dengan 0, 2. Untuk N sama dengan 1, 7. Nah, kita masukkan dulu yang N sama dengan 0. Kita punya apa berarti? A0. A0-nya tadi berapa? 2. 2 sama dengan alfa. Ya, 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Nah, ya. Plus beta min 1 pangkat 0. Min 1 pangkat 0 itu juga 1. Nah, ya. Jadi kita punya persamaan alfa plus beta sama dengan 2. Ini persamaan 1. Nah, ya. Kemudian untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, kita punya, ya. Berapa tadi? 7, ya. 7. 7 sama dengan, ya, alfa kali 2 pangkat 1. Ya, N-nya 1. Plus beta kali min 1 pangkat 1. Nah, ya. Jadi kita punya apa ini? 7 sama dengan 2 alfa min beta. Nah, ya. Ini persamaan 2. Nah, ada persamaan 2 seperti ini, ada persamaan 1 seperti ini. Nah, ya. Ini kalau kita lihat di sini. Oh, dia pakai alfa dan alfa 1 dan alfa 2. Kita pakai alfa dan beta. Sama ya. Kemudian ini juga. Nah, kemudian kalau sudah begini, kita biasanya menggunakan apa? Substitusi bisa. Kita menggunakan apa namanya? Eliminasi juga bisa. Ya, misalkan kita menggunakan yang substitusi. Ya. Berarti di sini alfa 1 sama dengan 2 min alfa 2. Nah, ya. Berarti kalau kita masukkan ke sini, 7 sama dengan, ya, alfa 1-nya 2 min alfa 2 kali 2 min alfa 2. Ya. 2 min alfa 2 kali 2 berarti 4. 7 sama dengan 4. Ya. 4 min 2 alfa min alfa 2. Berarti apa? Min 2 min 1. Min 3 alfa 2. Nah, ya, jadi kita peroleh alfa 2 sama dengan min 1. Nah, kalau alfa 2 sama dengan min 1, di sini 2 min min 1. Jadi alfa 1 sama dengan 3. Nah, ya. Alfa 1 sama dengan 3, alfa 2 sama dengan min 1. Ya, jadi kita peroleh solusi akhirnya ini. Nah, ya. AN sama dengan alfa 1 yaitu 3, ya. Kemudian alfa 2-nya min 1. Ini min 1. Nah, ya. Kalau kita tadi pakai beta. Beta itu alfa 2, ya. Demikian ya. Ya, ini contoh berikutnya kalau kita menggunakan formula kita tadi untuk menyelesaikan Fibonacci, ya. Jadi kita punya, ya. Kalau kita pakai Fn di sini ya, Fibo ya, Fn dengan An sama ya. Berarti kita apa? Fn mula-mula adalah R pangkat N. Nah, ya. Kita peroleh, ya, R pangkat N, ya, sama dengan R pangkat N min 1 plus R pangkat N min 2. Nah, ya. Kemudian dengan kalau kita ada seperti ini, tadi persamaan karakteristiknya kita bisa tahu langsung R pangkat N min 2. Oh, berarti ini jadi R kuadrat. Ya, jadi persamaan karakteristiknya menjadi R kuadrat, pindah ruas langsung, min R, ya, pindah ruas langsung, min 1 sama dengan E. Nah, ya. Kemudian kita menggunakan rumus ABC, ya. R1, 2, ya, R1 dan R2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ya. Min B-nya berapa? Min 1, berarti 1. Plus minus akar B kuadrat min 1 kuadrat 1. Min 4 plus 4 per 2. Nah, jadi kita punya apa?
R1 sama dengan 1 plus akar 5 per 2. Nah ya, R2 sama dengan 1 min akar 5 per 2. Nih. Ini R1, 1 plus akar 5 per 2. Ini R2, 1 min akar 5 per 2. Jadi ini solusi awal, kita gunakan alfa 1, gunakan alfa 2. Kenapa? Karena R1 dan R2 berbeda. Jadi kalau berbeda selalu menggunakan alfa 1 dan alfa 2. Kalau sama, baru nanti alfa 1 plus alfa 2 kali N. Nah, ya. Jadi ini konteksnya seperti ini. Ya. Solusi awal. Nah, solusi awal ini kita gunakan, masukkan dengan menggunakan nilai awal. Yaitu N sama dengan 0, N sama dengan 1. Nah ya, untuk N sama dengan 0, kita peroleh ini. F0 sama dengan alfa kali, ini pangkat 0, jadi alfa 1. Nah ya, yang ini juga sama, pangkat 0, pangkatnya 0. Ini pangkatnya 0, N-nya 0. Nah, jadi alfa 1 plus alfa 2 sama dengan 0. Nah ya, kemudian untuk N-nya 1. Ya, ini N-nya 1. N-nya 1 berarti F1. F1 berapa? F1-nya 1. Nah ya, kemudian pangkatnya 1. Pangkat 1, pangkat 1. Nah ya, jadi konteksnya kayak gini. Nah, kemudian setelah ini Anda bisa menggunakan apa? Substitusi. Ya, alfa 1 sama dengan min alfa 2. Nah ya, alfa 1 sama dengan min alfa 2 Anda masukkan ke dalam persamaan yang ini. Ya, Anda masukkan persamaan itu diperoleh apa? Berarti 1 sama dengan alfa 1 min alfa 2. Ya, min alfa 2 kali 1 plus akar 5 per 2. Ya, ditambah alfa 2 kali 1 min akar 5 per 2. Nah, kelihatan sekali di sini ada per 2 per 2 ya, kemudian ada 1 ya. Sama-sama alfa 2 ya. Berarti apa? Min alfa 2 ini plus alfa 2 kali 1 kali 1 hilang. Tinggal apa? Berarti 1 sama dengan min alfa 2 per 2 kali apa? Akar 5 min juga, jadi plus ya. Jadi plus apa? Min alfa 2 akar 5 min alfa 2 akar 5. Jadi min 2 akar 5. Nah, ya. Min alfa 2 kali 2 akar 5. Colek. Nah, ya. Kita peroleh alfa 2 pindah ruas ke sana seper ya. Sama dengan min seper akar 5. Ya, dengan demikian alfa 1-nya adalah plus seperakar 5. Ya, jadi kita peroleh ini. Alfa 1 plus seperakar 5, alfa 2 min seperakar 5. Jadi ini solusi akhir. Oke, gitu ya. Jadi selalu pertama menggunakan R pangkat N, ya, kemudian diperoleh solusi awal, ya. Setelah solusi awal, gunakan nilai awal untuk memperoleh alfa dan beta, alfa 1 dan alfa 2. Ya, ini contoh lain lagi. Ya, jadi dari ini kita punya apa? AN sama dengan R pangkat N. Berarti apa? R pangkat N kalau kita masukkan ke dalam soal kita, ya, sama dengan 6 R pangkat N min 1 min 9 kali R pangkat N min 2. Ya, jadi kalau kita seperti ini persamaan karakteristiknya tadi kita sudah mulai hafal nih ya. Berarti apa? R kuadrat ya, karena pangkatnya sampai N min 2. Ini pindah ruas ke sini ya, pindah ke ruas, pindah ruas ya. Min 6R ya, pindah ruas plus 9 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya ya. Bagaimana dengan akar-akarnya? Untuk mencari akar ya, ini faktorisasi biasa aja ya. R min 3 kali R min 3 sama dengan 0. Nah, jadi akar PK-nya apa? Akarnya adalah R1. Ternyata sama dengan R2 sama dengan 3. Nah, ini akar kembar. Akar kembar tadi kita tahu solusi awalnya itu ada tambahan unsur N. Ya, solusi awal adalah apa? AN sama dengan alfa 1 ya, 3 pangkat N plus
alfa 2, tidak hanya alfa 2 tapi ada tambahan n. Nah ya, 3 pangkat n. Ini supaya nggak sama dengan ini. Nah ya, nah, ini kalau misalkan nanti ditemukan akar kembarnya 3. Wah, ada R1, R2, R3. Berarti apa? Berarti alfa 1 ya, R pangkat n plus alfa 2 kali n, R pangkat n ya, plus alfa 3. Berarti apa? N kuadrat. Nah ya, kali R pangkat n. Nah, jadi misalkan kayak gini. Ini namanya solusi-solusi awal. Ya. Jadi kalau kembar harus ada di pembedanya. Nah gitu ya. Oke, setelah dapat solusi awal, ya, kita sudah sampai solusi awal ini. Yang ini solusi awal. Ya. Kita masuk ke dalam nilai awal. Nilai awalnya berapa? A0-nya 1, A1-nya 6. Nah, jadi untuk N sama dengan 0, ya kita punya 1 sama dengan apa? Ini masukin ke sini, N-nya 0. Alfa 1. Nah, ya. Kali 3 pangkat 0. Nah, plus alfa 2. Kali 0 kali 3 pangkat 0. Nah, kita perlu apa? 1 sama dengan, ya, 3 pangkat 0 itu 1. Alfa 1. Ini 0. Nah, berarti alfa 1 sama dengan 1. Oh, gitu ya. Kemudian N sama dengan 1, kita peroleh apa? 6. 6 sama dengan alfa 1 kali 3 pangkat 1. Plus alfa 2 kali 1, N-nya 1, kali 3 pangkat 1. Nah ya, jadi kita peroleh apa ini? 6 sama dengan 3 alfa 1 plus 3 alfa 2. Alfa 1-nya 1. Nah ya, jadi kalau ini diganti 1, kita peroleh apa? Alfa 2-nya harus 1 juga. Nah ya, jadi diperoleh alfa 2 sama dengan 1. Nah, kita punya alfa 2, 1. Punya alfa 1, 1. Jadi, solusinya AN sama dengan alfa 1, yaitu 1. Kali 3 pangkat N. Plus 1 alfa 2-nya ya, kali N kali 3 pangkat N. Nah, ya. Jadi ini solusi akhirnya ya. Ini kalau pakai catatan yang seperti ini ya. Ini juga sama. AN 3 pangkat N plus N kali 3 pangkat N. Ya, demikian. Ya, ini contoh lagi ya, tapi kita dengan mencari yang lebih cepat ya sambil menguji tingkat pemahaman Anda ya. Jadi kalau AN seperti ini selalu ya, untuk nilai awal adalah AN sama dengan R pangkat N. Ya, misalnya adalah itu permisalannya ya. Hingga kita peroleh tadi apa? R pangkat N sama dengan 6. R pangkat N min 1 ya min 11. R pangkat N min 2 ya plus 6. R pangkat N min 3. Nah, tadi ini pembaginya ya, kita peroleh apa? R pangkat N pindah ruas min 6 ya, R pangkat N min 1 plus 11 R pangkat N min 2 ya, min 6 R pangkat N min 3 sama dengan 0. Nah ya, setelah pindah ruas dibagi yang ini semua faktor R pangkat N min 3. Jadi ini jadi apa? R pangkat 3 min 6 R kuadrat plus 11 R ya, min 6 sama dengan 0. Nah nih ya, wah ini kurang sama dengan 0 ya, persamaan karakteristiknya ya kurang sama dengan 0 itu ya. Nah, kalau sudah ini kita pakai pemfaktoran ya. Ini persamaan karakteristik. Setelah itu kita cari akar persamaan karakteristiknya, akar-akarnya. Nah, untuk sudah dicarikan sama buku ini. Nah, ya. Akar-akarnya apa? R-1 kali R-2 kali R-3 sama dengan 0. Nah, jadi akarnya berapa? R sama dengan 1, R sama dengan 2, R sama dengan 3. Jadi solusi awal, masih awal loh, karena kita belum nyari ya. Solusi awal adalah apa? AN sama dengan alfa 1 kali R1. 1 pangkat N. Alfa 2, R2-nya. 2 pangkat N. Alfa 3, 3 pangkat N. Nah ya,
dan seterusnya. Masukkan nilai awal. Nah, ya. Nah, 0 sama dengan ini, ya. Jadi, kalau kita punya 0 sama dengan 2, jadi kita punya ini, itu sama dengan 2. Kita A1 sama dengan 5, jadi ini nanti sama dengan 5. Nah, ya. Ini sama dengan 15, berarti kita ini sama dengan 15, ya. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, ya. Anda gunakan apa? Eliminasi. Nah, ya. Metode eliminasi, ya, eliminasi. Ya, 1 dengan 2 selesaikan, 2 dengan 3 selesaikan, 1 dengan 3 selesaikan, ketemulah alfa 1 sama dengan 1, alfa 2 min 1, alfa 3 2. Ya, sehingga tinggal dimasukkan AN-nya. Nah, ya. Ini alfa 1, ya. AN sama dengan alfa 1. 1 kali 1 pangkat N. Alfa 2. Alfa 2-nya min 1. Min 1 kali 2 pangkat N. Alfa 3-nya 2. Plus 2 kali 3 pangkat N. Selesai. Nah, ini ikuti jawabannya. Oke ya, bisa ya? Ya, nah ini slide latihan, ya, latihan di rumah dikerjakan, ya, siapa tahu nanti keluar di ujian untuk meningkatkan tingkat pemahaman Anda, ya, di latihan dikerjakan, ya, ini bukan tugas tapi dikerjakan di rumah, ya. Ya, kalau di kasus-kasus sebelumnya tadi kita menyelesaikan untuk relasi rekurensi linear yang homogen. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk yang linear non homogen. Nah, jadi ada tambahan unsur selain ini kalau berhenti di sini, ini namanya non homogen. Ya, homogen, sorry, homogen. Tapi kalau ditambah dengan sesuatu yang lain, ini namanya jadi non homogen. Nah, jadi untuk penyelesaiannya kita menggunakan pendekatan parsial. Artinya apa? Ada unsur yang homogen, ya, ada unsur yang non homogennya. Nah, gitu ya. Jadi itu konteksnya seperti itu. Nah, jadi misalkan ini AN sama dengan 3AN min 1 plus 2N. Nah, ini yang homogennya di sini. Yang ini non homogennya. Nah, ya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, kita akan coba menyelesaikannya, ya. Nah, ini contoh yang linear non homogen. Jadi untuk setiap relasi rekurensi yang linear non homogen bisa kita pecah menjadi dua bagian. Ya, jadi ini yang homogennya apa? AN sama dengan AN min 1. Nah, ini yang homogennya. Yang ini homogennya apa? Berhenti di sini berarti. AN sama dengan AN min 1 plus AN min 2. Nah, ini homogennya. Ya, yang nomor 3 berarti apa? Nah, nomor 3 berarti AN sama dengan 3 AN min 1. Nah, ya. Jadi kita pecah. Nanti akan kita pecah sebagai yang homogen dan yang non homogen, ya. Itu kata kuncinya di situ dulu. Nanti kalau kita ingin mencari solusinya, ya. Ini diberikan teorema yang menolong kita untuk mencari solusi dari persamaan relasi rekurensi linear non homogen, ya. Jadi misalkan ada relasi rekurensi seperti ini, ya, non homogen, ya. Kita pecah menjadi solusinya itu ada dua bagian, yaitu apa? Solusi untuk yang homogen ditambah dengan solusi yang non homogennya, yang parsialnya. Ya, jadi solusinya adalah apa? AN sama dengan AN untuk yang homogen. Nah, ya, yang ini solusinya AN ditambah dengan AN solusi yang untuk parsialnya tadi. Nah, yang non homogennya tadi. Nah, ini solusinya. Jadi kita pecah menjadi dua. Nah, ya, ANP ini yang biasanya terus kita cari berikutnya, ya, seperti ini, ya. Ini pembuktiannya. Jadi kalau kita jumlahkan, ya, kemudian, ya, nah, solusinya ini dijumlahkan, ya, nanti akan bisa diperoleh, ya, bahwa BN-nya nanti adalah ANP plus AN yang homogen, ya. Demikian untuk teorema ini, ya. Pembuktiannya panjang lebar, ya, nanti Anda tambah pusing malah, ya. Ya, ini contoh penggunaan, ya, penyelesaian homogen dan
parsialnya ya. Jadi ini misalkan diberikan AN sama dengan 3AN-1 plus 2N. Jadi ini bagian homogen, ini bagian parsialnya ya. Yang bagian homogen kita punya AN sama dengan 3AN-1 ya. Jadi kita punya R pangkat N min 3 R pangkat N min 1 sama dengan 0. R min 3 sama dengan 0. R sama dengan 3. Nah, ini untuk homogen. Untuk homogen kita punya AN yang homogen adalah alfa kali 3 pangkat N. Nah, kita catat dulu ya. Kemudian yang parsial. Parsialnya di sini adalah ya 2N. Nah, 2N ini kita bangun solusi awalnya ya adalah AN untuk parsial ya sama dengan C kali N plus D kali 1. Nah ya. Karena di sini 2N berarti kita seolah-olah kita membangunnya adalah alfa N plus beta kali 1 gitu ya. Kita pakai CN plus D ya, sama aja dengan alfa dan beta. Tapi alfa sudah dipakai di sini soalnya. Ya, A dan B A-nya sudah dipakai. Nah, kita pakai C dan D aja ya. CN plus D. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Ya. Berarti apa? AN. AN itu berarti CN plus D. CN plus D sama dengan ya, 3 kali AN min 1. 3 kali CN min 1 ya, plus D. Nah ya, ini yang 3N min 1 plus 2N. Ya. Jadi yang ada unsur N-nya kita gabungkan ya. Di sini pelan-pelan aja CN plus D ya min 3CN ya, ini 3CN ya. Terus karena pindah ruas langsung ya. Jadi min 3 min 1. Nah, ini berarti apa? Min 3C ya, 3 kali C kali min 1. Min jadi plus ya, pindah ruas ya. Kemudian plus 3D pindah ruas min 3D. Nah, ya. 2N pindah ruas min 2N sama dengan 0. Nah, ya. Jadi kita punya apa ini? Yang ada N-nya kita gabung. Berarti apa ini? CN ya, ini ada N-nya. Oh, ada N juga nih. Nah, ya. Yang ada N-nya itu. Berarti apa ini? N kalikan ya. Apa ini? CN. Berarti C kalikan N kali C min 3 min 3C C min 3C min 2. Nah ya, yang kemudian yang nggak ada N-nya adalah D min 3D plus 3C D min 3D min 2D sama dengan 0. Nah ya, kita peroleh lagi. Jadi ini apa? Kalau disediakan N kalikan min 2C. Min 2C min 2 ya. Plus ya 3C min 2D kali 1 sama dengan 0. Nah, karena di sini sama dengan 0 dan ini jumlahan ya. Ini ada unsur N, di sini tidak ada unsur N, maka dua-duanya ini harus 0 ya. Dan ini juga harus 0. Nah, ini harus 0, ini harus 0. Ya, karena ini ada unsur N, ini enggak ada unsur N. Ya, kalau ini dan ini istilahnya dua basis yang berbeda ya. Jadi kita peroleh apa? 2C min 2 sama dengan 0. Berarti apa? C-nya berapa? Berarti C-nya sama dengan 1 min 1. Nah, ya. Kemudian D-nya sama dengan berapa nih? C-nya min 1. Berarti min 3 min 2D sama dengan 0. Berarti kalau begitu D-nya adalah min 2 per 3. Nah, ya. Sorry. Min 3 per 2. Min 3 per 2. Min 3 per 2. Nah, ya. Jadi kita punya solusi awal, ya. AN sama dengan yang homogen. Alfa kali 3 pangkat N
ya, kemudian C-nya mana tadi? Nah, min 1 kali N, D-nya tadi min 3 per 2. Nah, kita tinggal menggunakan nilai awal untuk memperoleh alfa, maka ditemukan solusinya. Ya, kita next slide ya. Ya, tadi kita peroleh AN, ya, solusi awalnya. Solusi awal kita tadi adalah AN sama dengan alfa, ya, kali 3 pangkat N min N min 3 per 2. Ya. Kemudian kita lihat soal lagi bahwa A1 adalah 3. Ya. Jadi untuk N sama dengan 1, kita peroleh, ya, A1 sama dengan 3. A1 sama dengan 3 sama dengan alfa kali 3 pangkat 1 min 1 min 3 per 2. Nah, jadi kita peroleh, ya, 3 alfa sama dengan, ya, 3, ini 3, min 1 pindah ruas, plus 1, ini pindah ruas lagi, plus 3 per 2. Nah, kalau kita samakan penyebutnya lagi, 6 per 2 plus 2 per 2 plus 3 per 2 sama dengan 11 per 2. Nah, jadi kita peroleh alfa sama dengan 11 per 2, ini 3 pindah ruas, per 6. Ya. Jadi solusi akhir kita, AN sama dengan, ya, 11 per 6 kali 3 pangkat N, ya, min N min 3 per 2. Selesai. Ya, ini contoh yang lain lagi, ya, untuk pendekatan parsial dan homogen, ya. Diberikan AN sama dengan 5 AN min 1 min 6 AN min 2 plus 7 pangkat N. Yang bagian homogennya yang ini. Ini homogen, yang ini yang non homogen, ya. Yang homogen dulu. AN yang homogen, ya, homogen, ya, adalah sama dengan 5 AN min 1 min 6 AN min 2. Nah, sampai sini aja. Ya, kemudian tadi pakai persamaan karakteristik. Persamaan karakteristiknya adalah menjadi R kuadrat min 5R plus 6 sama dengan 0. Ya, kalau kita faktorisasi, R min 3, R min 2 sama dengan 0. Yaitu apa? R sama dengan 3 atau R sama dengan 2. Jadi, solusi homogennya adalah alfa 1 kali 3 pangkat N plus alfa 2 kali 2 pangkat N. Nah, ya. Kemudian yang bagian parsial, ya, bagian parsialnya, ya, itu adalah 7 pangkat N. Bentuknya kalau Anda lihat 7 pangkat N. Jadi kita bisa menebak solusi yang parsial adalah sama dengan yang parsial ini, ya. Berarti apa? C kali 7 pangkat N. Nah, ya. C kali 7 pangkat N ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Ya, persamaan ini. Sehingga kita peroleh apa? Ya. C kali 7 pangkat N sama dengan 5 kali C, ya, 7 pangkat N min 1 min 6 kali C kali 7 pangkat N min 2. Nah, ya. Jadi terus ditambah lagi 7 pangkat N. Aduh, ora cukup. Nah, tambah lagi 7 pangkat N. Nah, ya. Ini persamaannya. Maka untuk kita mencarinya, ya, kita pindah dan kita keluarkan faktor 7N min 2. Nah, ya. Jadi apa ini? Ya. C kali 7 pangkat N min 1 kali 7 pangkat N. Ya, yang ini 7 pangkat N pindah, ya. Sekalian biar ngelompok gitu, ya. Kemudian min 5 C kali 7 pangkat N min 1 plus 6 C kali 7 pangkat N min 2 sama dengan 0. Ya, sehingga di sini kita peroleh lagi apa ini? Ya, C min 1, ya. Berarti
Berarti ini ada C-1. C-1. Ini ada 7 pangkat N, ada 7 pangkat N-1, ada 7 pangkat N-2. 7 pangkat N-2-nya kita keluarkan sebagai faktor. Berarti ini menjadi 7 kuadrat. Nah ya, min 5C kalikan 7. Nah ya, plus 6C. Nah ya, jadi ini berapa? Kalau kita selesaikan menjadi 49C ya, min 49 ya, min 35C ya, plus 6C sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah ya, kita peroleh C-nya berapa berarti ya? Ya, min 49 min 49 ya, 20C sama dengan 49. Nah, kita peroleh C-nya adalah berapa itu? C-nya adalah 49/20. Nah, ya. Jadi kita punya solusinya AN sama dengan yang homogen alfa 1 kali 3 pangkat N plus alfa 2 kali 2 pangkat N ditambah solusi yang parsial yaitu 49/20 sebagai C kalikan 7 pangkat N. Nah, nanti kalau Anda diberi nilai awal, ada alfa 1, ada alfa 2, Anda peroleh ya nilai awal A0, A1 misalkan, maka Anda bisa menemukan alfa 1 dan alfa 2 ya. Ya, ini diberikan teorema untuk menolong kita menemukan parsialnya. Ya, tebaan-tebaan kita tadi yang insting tadi diteoremakan, diformulakan ternyata hasilnya ini. Ya, kalau Anda buktikan nanti hasilnya seperti ini. Jadi tergantung dia sebagai akar atau tidak, maka bentuknya mengikuti. Ya, kalau dia derajatnya sampai N, ya dia akan bermain dengan N pangkat sekian, semakin turun sampai ke B0 gitu ya. Contoh penggunaannya ya. Jadi kalau ini misalkan AN sama dengan 6AN min 1 min 9AN min 2 plus FN. Ini yang homogen. Nah, kalau FN-nya 3 pangkat N, berarti apa? Kita lihat dulu. AN sama dengan 6AN min 1 min 9AN min 2 dulu. AN sama dengan 6AN min 1 min 9 AN min 2. Yang homogen dulu. Kita lihat dulu. Ya, berarti ini apa? R kuadrat min 6R plus 9 sama dengan 0. Ya. Kita punya R min 3 kalikan R min 3 sama dengan 0. Jadi R sama dengan 3. Nah, jadi akar untuk yang homogen itu R-nya 3. Jadi apa? AN yang homogen nanti ya itu adalah alfa 1 3 pangkat N plus alfa 2 kali N kali 3 pangkat N 3 pangkat N ya. Nah, karena 3 sudah sebagai root untuk yang homogen, maka nanti kalau ada yang kembar di sini di Fn ya, ada yang kembar di Fn maka harus ada unsur tambahan yang membedakannya. Nah, gitu ya. Nah, ini kembar 2, maka M-nya sama dengan 2. Ya. Jadi kalau misalkan di sini Fn-nya 3 pangkat N, berarti kita punya apa? Misalkan contoh ini. Fn sama dengan 3 pangkat N. Berarti kita punya apa? Solusinya. AN sama dengan adalah alfa 1 3 pangkat N plus alfa 2 kali N kali 3 pangkat N. Ini yang homogen. Ya. Homogen. Nah, karena ini ada 3 pangkat N. Ya. Jadi kita harus plus, sebenarnya kan ada C itu. Nah, ya. Karena ada C, ya. Berarti di sini, sesuatu di sini harus ada tambahan N kuadrat dulu. N kuadrat kalikan C kalikan 3 pangkat N. Nah ya, jadi untuk memperoleh P-nya, PN-nya, ya, PN-nya, ya itu adalah di mana di sini kalau lihat. Nah ini
N kuadrat 3 pangkat N. Nah, gitu ya. N kuadrat C. Nah, C-nya nanti dicari kayak tadi. Ya, N kuadrat 3 pangkat N. Kalau di sini sudah ada N-nya. Nah, berarti nanti kalau yang Fn-nya, untuk yang Fn-nya adalah bentuknya ini N kali 3 pangkat N. Ya, berarti apa? Nanti kita harus mencari Pn-nya. Ya, yang untuk apa? An yang parsial. Yang parsial berarti apa? Ya, N kuadrat kali. Kalau tadi kan itu kan menjadi apa? Cn plus D ya. Cn plus D kali 3 pangkat N. Nah, gitu ya. Jadi seperti kayak tadi ya. Sekarang yang ini Fn sama dengan N kuadrat kali 2 pangkat N. Nah, ini akarnya 2. Kalau tadi kan akarnya 3. Berarti ini nggak sama. Kalau nggak sama begini, berarti kita biasa saja ya. Jadi An yang P-nya yang parsial aja yang kita carikan. Ya, berarti apa? Berarti N kuadrat kali C ya plus D kali N plus E. Nah, ya. Dalam kurung ya kasih kurung kali 2 pangkat N. Nah, ya. Seperti itu. Oke, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Ya, berikutnya tugas. Nah, sekarang ada tugas lagi. Dikerjakan pada kertas A4 atau buku, kemudian bisa Anda foto, Anda insertkan ke MS Word, kemudian Anda upload ke Ikhlas. Ya, selesaikan relasi berikut ini. Ya, nomor 1 seperti ini kasusnya. Ini lebih mudah kalau menggunakan iterasi, metode iterasi yang minggu lalu. Ya, kemudian yang kasus ini gunakan persamaan karakteristik biasa. Yang ini menggunakan yang ini parsialnya, yang ini homogennya ya. Silakan dikerjakan. Dikumpulkan ya, kumpulkan lewat Ikhlas. Oke. Oke, terima kasih. Terus belajar ya. Tuhan memberkati. Ya. Selalu sehat, tetap semangat.